Kalian sempat terpikir nggak sih apa saja yang kira-kira disadap atau mungkin dicuri data kalian ketika teman-teman ini menginstal aplikasi pinjol ilegal? Dimana ketika teman-teman menginstal aplikasi pinjol ilegal, itu artinya teman-teman sudah buka jalan di mana mereka bisa mengakses segala data atau mungkin hal-hal yang sensitif atau pribadi atau mungkin data penting kalian di HP kalian. Nah, di video kali ini kita akan mengklasifikasikan kira-kira apa saja, terus kemudian dari mana resiko-resiko data tersebut bisa dicuri dan seberapa besar sih dampaknya, dari mulai yang paling biasa-biasa aja sampai dampak yang sangat-sangat merugikan. Nah, tujuan dari video ini agar teman-teman nanti bisa tahu, bisa waspada dan menghindari agar teman-teman tidak menjadi korban-korban selanjutnya. Oke, kita cari tahu dulu ya. Kita cari tahu dulu apakah pinjol itu sebenarnya ketika menginstal sebuah aplikasi di HP kita itu mereka ngapain aja. Kalau pinjol legal jelas yang diizinkan OJK itu cuman mengakses lokasi kamera. Selain itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya ada mengakses kontak HP, terus kemudian galeri, itu sudah pasti dipastikan dia melanggar aturan OJK atau mungkin bisa kita langsung aja sebut pinjol ilegal. Nah, sekarang pertama yang mereka curi udah pasti adalah kontak di HP kalian. Jadi nggak heran kalau mereka bisa menghubungi orang-orang yang ada di HP kalian. Nah, itu karena teman-teman ketika menginstal, itu biasanya teman-teman langsung mengizinkan atau mungkin diminta untuk mengizinkan mengakses kontak. Terus kemudian galeri. Galeri ini juga berupa foto, video, terus kemudian gambar yang ada di file atau mungkin PDF. Itu mereka juga bisa karena kalian izinkan ya, ketika mereka memintakan akses itu diizinkan. Jadi kebanyakan orang-orang awam itu tidak membaca atau ketika membaca itu langsung di allow aja. Jadi diizinkan tanpa mempelajari dulu dan tanpa membaca dulu. Karena saya juga nggak tahu ya, ini juga kita tidak bisa berharap semua orang itu udah melek teknologi. Nggak bisa, ada beberapa yang di daerah mungkin ya masih ngikutin aja, oke aja terus ya. Jadi itulah peluang-peluang mereka untuk bisa kebobolan. Nah, selanjutnya untuk masalah lokasi, galeri, semuanya itu udah pasti ya, udah pasti diambil. Ada juga beberapa pinjol ilegal yang bisa mengakses SMS kalian, yaitu dari mulai histori SMS yang dahulu, terus kemudian bisa mengirim SMS, terus kemudian juga bisa membaca SMS yang masuk, dan ini merupakan sebuah hal yang cukup berbahaya. Mungkin buat teman-teman yang pengguna kartu kredit atau pengguna paylater atau apapun itu yang bisa mengizinkan orang dengan login OTP ya. Nah, inilah kode OTP ini kan biasanya dikirimkan melalui SMS. Bayangkan jika sebuah aplikasi pinjaman online ilegal mempunyai akses penuh terhadap SMS kalian, dia bisa membaca tuh kode OTP-nya, yang mana nggak menutup kemungkinan akun-akun kalian penting lainnya dibobol hanya dengan karena mereka bisa membaca SMS kalian. Nah, ini penting sekali. Ya, ini adalah sebuah resiko aplikasi pinjol yang bisa diinstal di Google Play Store secara resmi. Sedangkan ada resiko yang lebih berat lagi jika teman-teman menginstal aplikasi pinjol ilegal itu dari sebuah link, dari sebuah kiriman file di WA atau juga dari sebuah website ya, di mana ya ini tidak terdaftar dan tidak mungkin tidak dicek dan juga tidak diamankan oleh Google Play Store. Karena saya yakin sebuah aplikasi yang mengandung virus atau malware di Google Play Store sudah terseleksi terlebih dahulu. Jadi ya kalau pinjol ilegal yang kalian download di Google Play Store tentu masih aman-aman aja ya, masih ya sebatas pencurian di situ-situ aja. Tapi coba bayangkan teman-teman kalau install di tempat yang lain, terus kemudian aplikasinya disusupin sebuah virus yang mana mereka bisa ngeremot HP kalian, mencuri data kalian lebih ekstrim lagi, terus kemudian bahkan sampai kebobolan M-Banking kalian, terus kemudian MBCA kalian dan lain sebagainya itu bisa. Ya karena mungkin saja mereka ada sistem monitoring ngeremot HP kalian, dimana ketika teman-teman nanti mengakses MBCA terus kemudian atau internet banking lainnya, mereka mendeteksi apa saja yang kalian tekan dan lain sebagainya, sehingga kan mereka dengan mudah tuh untuk mengendalikan atau membobol data-data kalian. Nah, ini sangat-sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui. Kalau teman-teman merasa pernah melakukannya, ada baiknya teman-teman restart aja HP-nya, reset factory ya. Itu lebih aman. Karena apa? Karena ya sulit sekali untuk mendeteksi bahwa sebuah program itu sudah disusupin virus atau tidak, teman-teman ya. Jadi saran saya sebaiknya reset factory aja kalau teman-teman nggak yakin dan belum tentu teman-teman bisa bersihin datanya sendiri ya. Kita nggak pernah tahu loh ya, untuk membersihkan virus yang ada di HP atau malware yang ada di HP atau spyware yang biasa disebut ya, itu tidak serta-merta dengan kalian menguninstall aplikasi yang pernah kalian download semua itu hilang. Enggak, biasanya itu hanya aplikasi cuman ya semacam kayak gerbang aja. Ketika diinstal dia akan menyebar ke seluruh
sistem-sistem dan mungkin bisa memonitoring aplikasi yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, Reset Factory adalah jalan terbaik bagi pemula atau bagi orang yang awam untuk membersihkan HP-nya dari sadapan pinjol ilegal seperti itu. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan teman-teman gambaran, tuh ternyata bisa separah itu loh resikonya. Oh, ternyata ini yang dicuri loh. Jadi teman-teman bisa lebih waspada ke depannya dan teman-teman juga bisa lebih hati-hati ya. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.